Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi وحبيبه نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم اجمعنا به كما آمنا به ولم نره وارزقنا حوضه واسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم آمين. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai di umur Rasulullah SAW 40 tahun, di mana beliau disampaikan amanah oleh Allah melalui malaikat Jibril berupa wahyu, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. 5 ayat itu yang pertama sekali Allah turunkan kepada Rasulullah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana hubungannya antara wahyu yang pertama, kemudian pesan yang pertama, yaitu Iqra, tentang membaca. Ini menunjukkan bahwa umat Islam ini adalah umat yang dituntut untuk membaca, umat yang dituntun untuk pintar, untuk pandai, untuk bijak. Kemudian juga pada pertemuan yang lalu sudah kita ceritakan bagaimana hubungannya dengan antara membaca ini dengan kezaliman yang termuat juga dalam surat Al-Alaq, akan tetapi di wahyu-wahyu berikutnya, yaitu kalla innal insana la yatgha. Ini menunjukkan bagaimana antara pengetahuan ini sangat dimusuhi oleh kezaliman, sangat dimusuhi oleh kezaliman. Dan nantinya di ayat yang terakhir Allah turunkan juga berkaitan demikian. Baik, pada pertemuan kali ini masih dalam nuansa wahyu ini, sebagaimana terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah, awalu ma budi'a bihi sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-salihah. Jadi wahyu yang pertama sekali sebelum Iqra itu sebenarnya sudah Allah kasih nampak ke diri Rasulullah SAW berupa ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang benar. Bagaimana mimpi yang benar? Disebutkan di hadis itu juga, fakana la yara ru'ya illa ja'at mithla falaqis subhi. Jadi Rasulullah SAW pada saat bermimpi seperti itu, la yara ru'ya illa, tidak pernah Rasulullah bermimpi melainkan akan datang secara realita, mithla falaqis subhi, terang seperti terbitnya matahari.
seperti subuh hari. Nah, begitulah mimpi yang dimimpikan kepada Rasulullah. Jadi setelah dimimpikan kepada Rasulullah, ini mukaddimah sebelum nanti datangnya Jibril, fahubbiba ilaihil khala. Kemudian Allah tanamkan di diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginan, kegemaran untuk al-khala, untuk menyendiri. Kadang sampai 10 hari. Setelah 10 hari turun ngambil bekal, balik lagi, yaitu ke Gua Hira yang tidak jauh dari Ka'bah al-Musharrafah di kota Mekah. Lalu dalam suatu malam di bulan suci Ramadan, datanglah malaikat Jibril. Nah, ini ada yang menyebutkan di bulan Ramadan. Ada juga yang menyebutkan di bulan Rabiul Awal. Wahyu pertama sekali diturunkan. Kita semua sudah menghafal surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar itu ada di bulan suci Ramadan. Berarti disimpulkan Al-Quran turun di bulan suci Ramadan. Kemudian dalam ayat lain, Syahrul Ramadan alladzi fihi unzilal Quran. Unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bulan suci Ramadan, itu di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Kenapa ada yang mengatakan Al-Quran ini turun di bulan Rabiul Awal? Iqra. Itu diturunkan di bulan Rabiul Awal. Bahkan juga ada yang mengatakan di bulan Rajab. Sedangkan Al-Quran mengatakan Al-Quran turun di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Para ulama yang mengatakan Al-Quran turun, yaitu Iqra, turun di bulan suci Ramadan, mereka mengatakan sebenarnya Al-Quran ini sudah Allah turunkan ke Lauhil Mahfuz secara sempurna 30 juz itu di bulan suci Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah menurunkan ke diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimulai dengan Iqra itu secara pelan-pelan sejak bulan Rabiul Awal. Jadi sejak bulan Rabiul Awal itu baru Allah turunkan pelan-pelan sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan, pertanyaan dan sebagainya. Jadi tidak bertolak belakang antara mereka yang mengatakan di bulan Rabiul Awal dan bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan secara sempurna. Di bulan Rabiul Awal itu mula-mula Allah turunkan secara berangsur-angsur. Tsumma hubbiba ilaihil khala. Ya, kata-kata khala di sini Allah membuat diri Rasulullah gemar untuk menyendiri. Dan ini ajaran yang perlu kita tiru, ya. Kita tiru. Disebutkan oleh Syekh Ramadan Buti di sini. Manusia ini sekali-kali dia, bukan sekali-kali, harus sering-sering dia menyendiri. Yakhlu ma'a rabbih. Menyendiri, introspeksi diri, berpikir secara sendiri di tempat yang sunyi. Enggak ada bisikan dan ributan, sehingga introspeksi diri yang keselamanya
dia lakukan, ya. Sudah mengarah kemana tujuan dia selama ini? Nah, di sini dia perlu berpikir. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada saat beliau itu ditanamkan perasaan cinta untuk menyendiri. Rasulullah berpikir, manusianya nah yang menyembah berhala, manusianya nah yang berzina, nah yang minum khamar. Sedangkan pribadi Rasulullah SAW sendiri itu tidak suka tindakan seperti itu. Jadi Rasulullah SAW walaupun belum ada ajaran untuk pengharaman terhadap khamar umpamanya, Rasulullah tidak pernah minum khamar. Kenapa? Karena memang tabiat beliau tidak menerima yang seperti itu. Jadi di akhir-akhir masa beliau ini menyendiri seperti ini, sebelum datangnya wahyu, beliau sudah beranggapan perbuatan-perbuatan yang keji yang dilakukan oleh masyarakat Arab itu sudah beliau lihat tidak baik, ya. Jadi kesiapan hati beliau ini, begitu hati beliau sudah bersih dari perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan jahiliyah itu, artinya beliau sudah benci kepada minum khamar, sudah benci dengan riba, sudah benci dengan penyembahan berhala, maka saat itu hati beliau sudah bersih sekali. Datanglah Jibril. Walaqad ra'ahu walaqad ra'ahu bil ufuqil a'la. Surat At-Takwir. Sebutkan dalam tafsir Syekh Said Tantawi, ayat ini menceritakan di mana Rasulullah melihat Jibril di seputaran Gua Hira pada saat beliau diwahyukan oleh Allah melalui malaikat Jibril dalam bentuk asli. Jadi Rasulullah selama hidup beliau cuma 2 kali beliau melihat Jibril dalam bentuk asli. Disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Jibril lahu 600 janah. Ada 600 sayap. Tapi enggak disebutkan kakinya berapa, hidungnya bagaimana, ya. Disebutkan cuma 600 janah. Jadi kita yang lain enggak perlu kita tanyakan pada bawah kaki, pada bawah jarah. Tapi kalau sayapnya berapa, itu berhak untuk boleh kita tanyakan, ya. Karena ada jawabannya dalam hadis 600 janah, 600 sayapnya. Kemudian yang kedua Rasulullah melihat malaikat Jibril itu, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, di surat An-Najm. Pada saat Rasulullah melakukan Isra Mi'raj. Jadi 2 kali itu Rasulullah melihat malaikat Jibril dalam bentuk asli. 2 kali cuma. Selebihnya Rasulullah ada diperlihatkan Jibril berupa manusia, ya. Ada kadang-kadang berupa salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ini seorang sahabat yang terkenal tampan di kalangan masyarakat pada saat itu. Dan Dihyah Al-Kalbi ini menikah nantinya dengan anak Abu Lahab, ya, namanya Durrah. Jadi pada saat anak Abu Lahab itu sudah masuk Islam, putrinya masuk putranya, ya, 2 orang anak Abu Lahab yang pernah menikah dengan salah seorangnya dengan Ummu Kalthum, kemudian yang keduanya dengan Ruqayyah. Salah satunya meninggal, enggak sempat masuk Islam, dimakan oleh singa. Satunya lagi masuk Islam pada saat Fathu Mekah. Kemudian putri Abu Lahab juga masuk Islam. Salah satunya bernama Durrah ini, yang nantinya dinikahi oleh Dihyah Al-Kalbi ini. Dan Dihyah Al-Kalbi ini beliau yang apabila malaikat Jibril datang bertemu dengan Rasulullah, sekali-kali malaikat Jibril datang berupa Dihyah ini.
Bukan dihya, tapi berupa beliau. Kadang-kadang Jibril ini datang berupa laki-laki lain yang bersih putih, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Suatu hari beliau dengan beberapa sahabat sedang duduk, datang seorang laki-laki berbaju putih, berambut hitam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi. Jadi menemukan dua lututnya dengan dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu, kemudian dia bertanya kepada Rasulullah, mal ihsan, mal iman, ya, bertanya tentang ihsan, kemudian bertanya tentang iman. Semua dijawab oleh Nabi. Terakhir bertanya tentang hari kiamat, ya. Rasulullah tidak bisa menjawab. Kemudian Umar bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Hada Jibrilun atakum liyu'allima umura dinakum. Jadi Umar pada saat bertanya siapa, ini menunjukkan laki-laki itu tidak dikenal. Nah, tapi kadang-kadang ketika Jibril datang berupa seorang sahabat Dihya, nah itu mereka mengenal. Mereka mengenal. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah, Rasulullah bertanya kepada Ummu Salamah, siapa itu Ummu Salamah? Ummu Salamah menjawab, Dihya. Dihya. Nah, kemudian nantinya Rasulullah memberitahu bahwa bukan Dihya, tapi itu adalah Jibril alaihissalam. Itu yang pertama, pelajaran bisa kita ambil, yaitu perlu kita sekali-kali untuk menyendiri, ya, menyendiri jauh dari kesibukan, untuk kita berpikir secara bersih jernih, nyo kebijakannya tepat mana, ya, nyo arah saya menuju kemana. Jangan-jangan sampai kita tersalah dalam melangkah. Perlu sekali-kali seperti itu. Bahkan harus sering-sering. Bahkan kalau bisa setiap hari, ya, kita gunakan misalnya sebelum subuh itu untuk duduk sebentar untuk berpikir. Kemudian pada saat wahyu itu datang Jibril, itu menjadikan Rasulullah takut. Ini peristiwa yang aneh, yang pertama sekali dialami oleh Rasulullah SAW. Dan turun dari Gua Hira, siapa yang pertama sekali beliau temukan? Istri beliau, Khadijah. Ya? Ini menunjukkan bahwa antara beliau sebagai seorang suami dengan istri beliau, Khadijah, itu punya kedekatan, punya emosional yang sama, ya, dekat sekali. Kedekatan emosional yang sangat dekat. Curhat pertama itu kepada istri, bukan kepada orang lain. Ada sebagian kita mungkin curhatnya, kalau ada masalah itu mungkin dengan teman dulu, kemudian dengan siapa dulu. Tapi kalau Rasulullah itu kepada Sayyidah Khadijah, dalam kondisi takut, menggigil. Nah, makanya ini membantah tuduhan orang orientalis yang mengatakan nyo Muhammad nyo bukan nabi, ya. Beliaunya bukan nabi, tapi dia seorang filosof yang pada saat dia melihat kaumnya dalam kondisi minum khamar, menyembah berhala, berzina, membunuh anak perempuan sebagiannya, dia berpikir ini bertolak belakang dengan kemanusiaan, ya. Maka dia berpikir untuk mencari solusi, jalan keluar dari kondisi ini. Akhirnya pada saat dia menyendiri di Gua Hira itu, dia menemukan satu ide. Ide caranya seperti ini, saya akan mengatakan diri saya nabi, kemudian saya akan mengajak masyarakat untuk percaya kepada saya. Setelah mereka percaya kepada saya akan merubah kondisi masyarakat. Jadi filosof. Ini tuduhan orang orientalis yang mereka mengait-ngaitkan semua peristiwa ini tidak ada hubungannya dengan kejadian luar biasa. Ya, panggil tungkat Nabi Musa, yang tungkat Nabi Musa bukan bergerak-gerak, geuli. Yang pada masa Fir'aun, mereka di situ banyak ilmuwan yang hebat-hebat, sampai mereka bisa membangun piramid,
Jadi termasuk keilmuan di bidang kecanggihan di bidang kimia. Jadi tongkat itu jika ditaruh zat kimia tertentu dia akan bergerak-gerak seperti ular. Jadi begitu cara mereka mengait-ngaitkan suatu peristiwa yang terjadi pada diri para anbiya itu, yang luar biasa itu, jauh dari suatu yang luar biasa. Untuk mereka giring kita ini bahwa mereka ini bukan nabi, nggak ada hubungannya dengan Allah. Tapi mereka manusia biasa seperti kita, cuma mereka filosof, berpikir. Dan ini mereka akan mengiring kita untuk menilai Nabi kita, Nabi Muhammad SAW seperti itu. Tapi kita membantah. Di antara bantahannya apa? Ketika datangnya Jibril itu kepada Rasulullah, apa yang terjadi? Rasulullah takut. Ipar'oh. Sejuk suum, ya, sejuk suum sampai zammiluni, giu pelimbut dror. Jika Rasulullah, ya, kita kalau menipu bisa saja. Tapi kalau sampai untuk berpura-pura sampai keluar keringat, sampai kedinginan seperti itu nggak mungkin, ya. Tapi kalau kita coba menipu ekspresi wajah sebagai seorang yang benar, itu mungkin bisa jadi. Tapi kalau sampai sejuk suum, ini tidak bisa kita buat-buat, ya. Memang terjadi secara alami karena stres, karena psikologi kita. Seperti Rasulullah ketika bertemu dengan satu peristiwa yang aneh sekali belum pernah beliau jumpai, ini membuat beliau stres, ya. Sejuk, yuplimbodra, keluar keringat. Kemudian tak lama setelah wahyu ini diturunkan kepada Rasulullah SAW, itu selama 6 bulan wahyu nggak pernah turun lagi. Dan ini membuat gundah Rasulullah luar biasa. Disebutkan dalam riwayat, termasuk Sirah Ibn Hisham, Rasulullah itu, termasuk dalam kitab ini juga, Rasulullah itu sampai beliau pergi syawahiqil jibal, naik ke puncak gunung. Begitu stresnya Rasulullah SAW. Nyo katruk wahyu. Dalam wahyunya pegahlong Nabi, ya. Tapi jino kok hana berita tak boleh, ya. Kita juga stres. Kalau kita mendapat satu berita gembira, sampai menunggu sampai bulan pertama, kok aneh, pegang Rasulullah kalau loh, nyo kok aneh. Bulan kedua, bulan ketiga, itu kita menjadi terganggu. Tapi gangguan yang diterima oleh Nabi itu tidak seperti gangguan yang kita sekedar menunggu lamaran kerja itu. Tapi sampai-sampai Rasulullah lagi-lagi perasaan ingin bunuh diri, ya. Lagi-lagi Rasulullah ketika berdiri di puncak gunung itu ingin menjatuhkan diri beliau ke bawah. Lagi-laginya ke perasaan Rasulullah ketika menunggu masa wahyu berikutnya tidak datang-datang. Apakah Nabi seorang filosof? Nyo Nabi seorang filosof yang mengarang-arang, nyo kuno mita cara kibancara nyo bipateh long Nabi. Mungkin hari kedua sudah ada wahyu baru. Hari ketiga sudah ada wahyu baru lagi. Tapi Nabi sampai dihantui perasaan ingin bunuh diri seperti itu, yang begitu tersiksanya Rasulullah SAW dalam masa menunggu wahyu itu menunjukkan apa? Nyo Rasulullah memang seorang Nabi yang dipilih, bukan Nabi yang memilih diri dia sebagai seorang Nabi, yang sampai menerima dirinya tersiksa batin seperti itu. Kemudian setelah tiba beliau di istri beliau, ya, apa kata istri beliau? Nyo mangak nyo permoh ketika kita curhat dia responnya baik, ya. Tapi nyo permoh responnya tidak baik, nyo susah curhat. Mungkin ketika terjadi sesuatu kemalangan atau rugi dalam bisnis, kita akan cenderung curhat kepada teman-teman. Bahkan nyo tak pegang permoh tu, ide tu, ha? Ide kalau pegang benda tu gunungnya, baik nak mutapainan. Han pete nyo nekalang gero. Mungkin seperti itu. Tapi Rasulullah tidak seperti itu. Apa kata Sayyidah Khadijah? Kalla, ya. Rasulullah ketika mengatakan kepada Sayyidah Khadijah,
laqad khasyitu ala nafsi, zammiluni zammiluni, selimuti aku. Laqad khasyitu ala nafsi, saya takut akan ditimpa sesuatu petaka yang tidak baik. Ditafsirkan dalam sebagian tafsiran, khasyitu ala nafsi ini takut didatangi jin, ya, datangi jin. Karena jin itu sudah diketahui oleh masyarakat Arab, ya. Ada orang kesurupan jin, ada sihir. Jadi Rasulullah takut seperti itu. Apa respon Sayyidah Khadijah? Kalla, tidak mungkin. Ya, kenapa tidak mungkin? Karena saya kenal dirimu, wahai suamiku, secara baik. Ya, la yukhzika abada. Ya, Allah tidak akan membuat dirimu tertakut seperti itu. Allah tidak akan membiarkanmu seperti itu. Kenapa? Ada sebab-sebabnya. Yang pertama, innaka latasilur rahim. Bagaimana engkau akan ditimpa sesuatu kemalangan sedang engkau selama ini senang, gemar bersilaturahmi, berkunjung, berbuat baik dengan orang lain, baik dengan tetangga, baik dengan teman-teman. Al-Amin. Al-Amin. Beberapa saat yang lalu engkau yang meletakkan Hajar Aswad, dipercayakan oleh umat, oleh masyarakat untuk perkara yang mereka hampir berperang gara-gara itu. Bagaimana engkau akan ditimpa dengan perkara yang buruk? Innaka latasilur rahim wa tahmilul kal. Kemudian engkau senang menanggung beban orang miskin, orang fakir. Bagaimana engkau akan ditimpa dengan petaka? Kemudian wa taksibul ma'dum. Engkau senang berinfak, ya, bersedekah. Kemudian wa tuqrid dhaif. Kemudian kalau tamu datang, engkau memuliakan tamu. Ya, memuliakan tamu, yang paling berharga engkau sungguhkan ke tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Engkau membantu orang yang meminta bantuan. Orang yang punya ciri-ciri seperti ini, 5 ciri-ciri ini, menghormati tamu, membantu orang fakir miskin, gemar bersedekah, membantu orang yang meminta untuk dibantu, silaturahminya bagus, itu enggak mungkin, ya, menurut Sayyidah Khadijah itu ditimpa dengan petaka. Dan saya melihat kamu, wahai suamiku, seperti itu, ya. Nah, itu enak, ya, kalau istri kita ketika kita curhat, dia memuji, mengungkitkan kebaikan kita, ya, mendukung kita. Ini tak curhat, ibu salah tanya, besok-besok kita akan cenderung curhat pada orang lain, begitu. Kemudian sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ini, yang 5 ini, ternyata dimiliki juga oleh Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, setelah beliau beriman kepada Rasulullah SAW dan sebagian para sahabat sudah hijrah ke Habsyah, beliau juga punya keinginan untuk hijrah ke Habsyah. Ya, sudah berjalan. Dalam perjalanan sebelum sampai ke Jeddah, naik perahu menuju ke Habsyah, beliau berjumpa dengan sahabat lama beliau, sesama bisnismen beliau lah, orang-orang hebat pada saat itu. Namanya Zaid bin Daghnah, ya, Zaid bin Daghnah ini pemimpin kabilah Al-Qarrah yang letaknya di dekat Jeddah itu. Dia bertanya, "Ya Abu Bakar, ya aina tadhhab? Engkau mau ke mana?" "Saya mau pergi ke Habsyah." "Kenapa?" "Karena saya masuk Islam, kemudian saya diganggu oleh orang-orang Quraisy yang ada di Mekah." "Kenapa kamu diganggu? Orang sepertimu tidak layak diganggu." "Kenapa?" Beliau ini menyebutkan ini satu persatu, satu sifat yang pernah disebutkan oleh Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah. "Engkau tidak layak diusir oleh bangsamu, oleh kaummu. Engkau tasilur rahim, wa tahmilul kal, wa tu'inu wa taksibul ma'dum, wa tuqrid dhaif, wa tu'inu ala nawaibil haq." Jadi engkau memiliki sifat ini. Jadi ada kemiripan antara sifat Rasulullah SAW dengan sifat Abu Bakar As-Siddiq, ya. Makanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang laki-laki pertama yang masuk Islam setelah Khadijah.
Dari kalangan laki-laki Abu Bakar, di kalangan perempuan Sayyidah Khadijah. Hadirin masyaallah. Kemudian ada satu lagi sebelum kita akhiri, yaitu yang menunjukkan bahwa Rasulullah ini adalah seorang nabi, bukan seorang filosof, ahli fikir, sebagaimana yang dituduh oleh orientalis yang mereka ingin menggiringkan kita ke arah itu. Yaitu Rasulullah sering ditegur oleh Allah. Ya, ada sebanyak 7 kali atau lebih Rasulullah itu ditegur oleh Allah. Salah satunya pada saat kejadiannya dengan Ibnu Ummi Maktum, seorang buta yang datang kepada Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah mengedepankan pelayanan terhadap pembesar Quraisy. Maka datang ayat habasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, ditegur. Dan ayat ini dimuat dalam Al-Qur'an, ya, dibaca sampai hari kiamat. Kalau kita masyarakat biasa, kalau ayat kita dipertontonkan, apakah kita akan menulis ayat kita itu untuk dibaca sampai hari kiamat? Nyo Nabi seorang filosof, ya. Nah, teguran dari Allah. Itu kan ayat yo. Ya, kekurangan Nabi yang ditegur oleh Allah. Kesalahan Nabi ditegur oleh Allah. Kemudian diabadikan dalam Al-Qur'an, dibaca terus. Biasa kita akan cenderung kan untuk dihapus. Ya. Untuk memperbaiki nama baik kita. Di iklan-iklan pemilu semuanya kan yang baik-baik semua tertulis. Yang jahat-jahatnya enggak pernah tertulis. Tapi Rasulullah ditegur oleh Allah, beliau tulis. Sebagai wahyu memang harus ditulis. Ya. Kemudian nanti Rasulullah berjanji kepada Ahlul Kitab yang di Madinah, bertanya kepada Rasulullah tentang Ahlul Kahfi. Ya, Rasulullah menjawab, besok saya akan jawab. Besoknya mereka bertemu lagi. Bagaimana cerita tentang Ahlul Kahfi yang ada dalam Islam? Besok saya akan jawab, ditunda lagi. Besok 3 kali Rasulullah tunda, ditegur oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Wahai Muhammad, jangan engkau katakan sesuatu itu saya besok akan lakukan. Illa ayyasha Allah, kecuali dengan insyaallah besok saya katakan. Besok Allah, insyaallah besok saya katakan. Dan ini Rasulullah tulis dalam Al-Qur'an. Kalau beliau seorang filosof yang Al-Qur'an itu beliau karang-karang, apakah ada filosof sehebat manapun filosof di dunia ini yang menulis tentang kejelekan dia untuk dibaca sampai hari kiamat? Ya, ini menunjukkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi betul-betul dari Allah, sebagaimana Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, juga Nabi kita Khatimun Nabiyyin, itu Muhammad SAW. Mudah-mudahan ada faedah yang kita dapatkan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.